Yang IKN tadi, saya numpang jawab 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Notice itu visi misi yang sudah dipaparkan ada oleh pasangan Amin tidak tercantum mengenai rencana tentang IKN. Iya. Itu apa benar? Dan jika memang seperti itu alasannya dan bagaimana juga sebenarnya Amin memandang proyek infrastruktur IKN, Pak Tom? Baik. Jadi pertama mungkin saya mau tegaskan bahwa IKN ini sudah menjadi undang-undang ya di DPR dan tentunya sebagai warga yang patuh dengan hukum kita harus mematuhi undang-undang tersebut. Ya. Selebihnya memang kami punya visi yang sangat berbeda. Ya. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Anies, IKN itu satu tempat, satu lokasi di Kalimantan. Ya. Tujuannya kan pemerataan. Ya. Sementara Pak Anies sudah menyampaikan visi kami adalah antara lain minimum membangun 14 kota di semenanjung Indonesia, yang masing-masing bisa menjadi penggerak ekonomi di daerahnya masing-masing, ya kan? Jadi lebih melebar gitu ya, lebih meluas. Kedua, beberapa hari ini Pak Anies juga menyampaikan bahwa kalau kita benar-benar serius mengenai pemerataan, ya sebetulnya strategi yang hemat kami tepat adalah kota kecil ditumbuhkan menjadi kota menengah, kota menengah ditumbuhkan menjadi kota besar, ya, di semenanjung Indonesia, bukan hanya di satu titik. 14 tadi yang Anda sampaikan, Pak. Sekurang-kurangnya 14, ya kan, itu satu. Jadi istilah saya itu bayangkan kalau Indonesia punya 14 Jakarta kecil. Ya, jadi bukan dari segi populasi, ya bukan dari segi besarannya, ya, tapi dari segi dinamisnya ekonomi di kota-kota tersebut, ya kan, mutu daripada jasa kesehatan, jasa pendidikan, kualitas hiburan yang ditawarkan, bayangkan itu setara dengan Jakarta. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, ya kan, itu hemat kami akan jauh lebih efektif kalau tujuan kita memang pemerataan dibandingkan dengan satu titik saja di Kalimantan Timur. Saja. Itu satu. Pak Tom? Saya kira Pak Anies menggunakan istilah yang baik ya. Kita akan kerahkan proses teknokrasi. Ya. Gayanya Pak Anies itu kan dan Pak Muhaimin juga adalah konsultatif, ya, musyawarah. Makanya moto beliau di DKI adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Ya, jadi yang kita inginkan adalah sebuah proses yang transparan, yang mengundang berbagai pemangku kepentingan, apakah dari masyarakat sipil, dari akademia, dari pelaku usaha, bahkan dari internasional, ya kan, untuk semua memberikan keahliannya, memberikan analisanya, supaya kita bisa fine tuning ya, kita bisa menyesuaikan dengan fakta dan data yang ada. Jadi Pak Anies dan Pak Muhaimin juga punya komitmen yang besar, Mbak Syafrina, untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ya, tapi kami ingin mengimplementasikan banyak sekali perubahan, mulai dengan mengembalikan banyak proyek infrastruktur ini kembali ke sektor swasta.
dari saat ini yang didominasi oleh BUMN. Ya. Di periode pertama, saya ingat tuh, salah satu dari top 10 konglomerat di Indonesia pernah bilang ke saya, Pak Tom, tolong dong ingetin Pak Presiden, ya kalau proyek infrastruktur itu dibangun oleh BUMN, pakai anggaran APBN, itu perkiraan beliau kira-kira 40% yang dikorupsi, yang hilang, ya 40%. Jadi bayangkan bertahun-tahun, ya kan ratusan triliun, ya itu angka yang sangat besar sekali. Ya bukannya berarti di kontraktor swasta tidak ada korupsi, tapi saya pribadi merasa mungkin palingan 5%, 10%. Ya jadi dan itu kelihatan dari kinerja kontraktor swasta dibandingkan kinerja kontraktor BUMN. Ya, sudah menjadi rahasia, bukan rahasia, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa yang namanya karya-karya, apakah itu Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya sangat bermasalah. Dan semuanya merugi. Ya, sementara kelihatan bahwa kontraktor swasta itu profitable, termasuk misalnya Bukaka, Koreanya Pak Erwin, ya kan itu profit marginnya 10%. Sementara perusahaan konstruksi BUMN itu -3, -1, -10 bahkan. Ya, jadi jelas sekali bahwa kontraktor swasta dan investor swasta jauh lebih efisien dalam membangun infrastruktur. Baik, saya ingin singkat saja seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Tom, komitmen Prabowo Gibran terhadap IKN dan tentunya proyek infrastruktur. Oh ya, kan sudah tadi undang-undang harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Harus diselesaikan. Harus dilanjutkan, harus diselesaikan, jangan sampai mangkrak. Jangan sampai mangkrak. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Silakan Pak Sony, bagaimana Pak Ganjar dan Mahfud memandang IKN? Sebelum saya mau menyampaikan mengenai masalah infrastruktur dan IKN, saya mau menyampaikan mission statement dari Pak Ganjar Mahfud. Silakan. Ya. Kalau kita bicara IKN kan sudah jadi undang-undang seperti tadi disampaikan. Ya. Dan kita konsekuen melanjutkan IKN itu udah pasti. Kemudian untuk melanjutkan itu apa yang harus kita lakukan dan selalu problem utama proyek-proyek besar seperti ini kita kehilangan terhadap perhatian ke details. Padahal the devil is always in the details. Ya. Coba kita lihat 466 triliun dari proyek GKN ini datangnya dari mana pembiayaannya? Sektor swasta. If you are talking about investment from private sectors, you have to make the project bankable. Without having the project bankable, it's going to be an uphill battle for you to achieve. IKN tadi, contohnya yang kebetulan saya tahu, belum ada visibility study. Ya kan? Visibility study itu akan dibawa nih oleh investor kepada bankers. Mr. Bankers, I need the money to build somewhere in Kalimantan. Terus si banker akan nanya, where is the visibility study? Nah, ini hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Berarti menurut Anda ini catatan untuk pembangunan IKN ke depannya, Pak Sony? Iya. Sedikit saja, saya ingin menanyakan tanggapan Anda mengenai sudah ada 300 letter of intent. Tadi Presiden Jokowi menyampaikan seperti itu, tapi belum ada investor itu asing. Saya suka dengan pertanyaan Mbak. Letter of intent aja namanya letter of intent. Surat keinginan. Itu sifatnya non-binding, Mbak. Ada orang, gue suka mau ke Jakarta besok. But there is no legal obligation whatsoever attached to letter of intent. Itu yang kita harus mengerti. Masuk tadi masalah tanah, bankable visibility study, masalah AMDAL yang belum. Nah, kalau ini basic ini Pak, ini adalah fundamental yang paling perlu untuk membangkitkan dan membuat IKN yang kita impikan ini terjadi dengan cepat. Terima kasih Pak Sony atas tanggapannya. Singkat saja, bagaimana komitmen Ganjar Mahfud untuk terus, Pak. IKN? Terus. Terus. Namun dengan catatan-catatan Iya, dengan catatan tadi bahwa devils in the details dan visibility studies yang mumpuni dalam ini. Baik, terima kasih. Ini pertama mungkin ditahan terlebih dahulu. Kita akan jawab nanti di segmen berikutnya dan tanggapan berikutnya untuk Pak Erwin. Silakan Prof. Didik. Iya, untuk IKN ini, saya kira-kira 11 tahun yang lalu itu mendapat cerita Pak Jokowi langsung dari mulutnya
bahwa kalau dia itu ingin membangun sesuatu, itu prosesnya harus panjang. Dia cerita mungkin belasan kali tentang pemindahan sektor informal yang jumlahnya ratusan, dia harus makan siang 50 kali atau 60 kali baru dilakukan. Tapi untuk kasus IKN ini main plus gitu, visibilitas tidak ada. Itu bagaimana? Oke, Nah, baik, Pak Soni itu tanggapannya. ya, Nanti akan dijawab langsung Pak Erwin, silakan Pak Soni. Untuk Pak Soni, posisi Ganjar di mana nih Pak? Tadi Bapak hanya melihat bahwa visibilitas tadi tidak ada. Bagi swasta itu something. Ya. Nah, somethingnya, Almost everything. Visibility ya tadi. something important, something. Dan bankable something gitu ya very tadi Bapak important. Anda bilang. Itu bagaimana nanti? Ya. Nah, sementara kalau itu kan mirip. Kalau Pak Tom ini melanjutkan ini kan, waduh, ini kalau melanjutkan bermasalah itu kita kena getahnya. Oke.